Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMK Negeri 2 Purworejo Kelompok, terutama bagi siswa-siswi kelas 10 kompetensi keahlian TKRU, TBSM dan TPU. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi ini, sebelum kita bahas materinya, jangan lupa bila kalian mendengarkan video ini secara berkelompok, tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Ya, untuk pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan untuk melanjutkan materi kemarin, yaitu mengenai APAR atau alat pemadam api ringan. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas mengenai tujuan pembelajaran ada 5, yaitu menjelaskan nama komponen dan fungsi APAR, menyebutkan berbagai macam klasifikasi kebakaran, menyebutkan berbagai macam jenis alat APAR, menjelaskan tabel hubungan jenis alat APAR dan klasifikasi kebakaran, dan yang kelima adalah menggunakan berbagai macam jenis APAR. Pada pertemuan minggu lalu ya sudah kita bahas mengenai pengertian APAR. APAR adalah alat pemadaman api yang bisa dibawa atau dijinjing dan digunakan atau dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri untuk memadamkan api dalam skala kecil atau api hanya pada saat awal terjadi kebakaran. Yang kedua, pertemuan kemarin juga telah kita bahas mengenai bagian-bagian dari APAR. Bagian dari APAR ada kurang lebihnya 10. Yang pertama ada lever. Ini lever atau tuas, yaitu untuk mengeluarkan isi gas APAR. Handle pegangan pada saat membawa APAR, nih handle. Yang ketiga adalah pressure gauge atau pengukur tekanan isi gas dalam APAR. Yang keempat namanya adalah information label, yaitu menunjukkan informasi tentang cara menggunakan APAR, klasifikasi kebakaran dan isi tabung dalam APAR. Berikutnya yang kelima namanya adalah hose belt, yaitu berfungsi untuk memegang selang. Yang berikutnya ini yang ke-6 namanya adalah silinder tabung. Silinder atau tabung yaitu tempat untuk menampung isi gas dalam APAR. Safety pin atau pin pengaman, yaitu berfungsi untuk mengamankan APAR ketika dibawa atau dipindahkan agar tidak keluar isinya. Yang berikutnya yang ke-9 namanya hose atau adalah selang, yaitu media pengantar isi APAR menuju corong. Dan yang terakhir 10 namanya adalah nozzle atau corong, yaitu mengarahkan isi APAR pada sumber kebakaran. Ya, yang kemarin juga sudah kita bahas mengenai isi APAR. Isi APAR itu ada berbagai macam. Yang pertama namanya adalah dry chemical, yang kedua adalah water, ada yang namanya foam, dan ada yang namanya karbon dioksida, dan juga ada yang namanya halon ya. Nah, pada pertemuan hari ini akan kita bahas mengenai kelas kebakaran atau macam-macam kebakaran. Kelas kebakaran dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama namanya adalah kelas A, yaitu kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet, dan lain-lain sebagainya. Untuk kebakaran kelas B adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar cair yang mudah terbakar seperti minyak, yaitu bahan bakar bensin, solar oli, alkohol, cat, solvent, metanol, dan lain sebagainya. Bahkan thinner itu termasuk ke dalam golongan kelas B. Untuk kebakaran kelas C yaitu adalah kebakaran yang disebabkan karena instalasi listrik atau kerusakan instalasi listrik yang bertegangan. Nah, ini kalau kita di bengkel otomotif yang bisa terjadi adalah kelas kebakaran A, B, dan C. Nah, ini yang sangat sering terjadi ya. Karena B ada bahan bakarnya, ada bahan plastiknya, dan juga ada listriknya. Mobil kan punya listrik dari aki. Ya. Berikutnya ada kebakaran kelas D, yaitu merupakan kebakaran kelas D itu disebabkan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar. Contohnya seperti sodium, magnesium, aluminium, litium, dan potasium. Litium itu adalah jenis dari baterai ya. Baterai kalian HP itu juga termasuk ke dalam golongan kelas D. Dan yang terakhir adalah kebakaran kelas F atau kelas A,
yaitu merupakan kebakaran yang disebabkan oleh minyak masak. Nah, contohnya minyak sayur, minyak hewani, ataupun lemak yang biasanya dapat dipergunakan dalam dapur masak. Nah, ini adalah termasuk golongan kelas F. Ya, beda ya. Kalau kelas F dengan kelas B, ya, kelas B tadi kan juga ada minyak ya. Beda. Kalau ini adalah minyak yang dihasilkan dari bahan tambang, sedangkan kalau minyak kelas F itu dihasilkan dari minyak hewani atau minyak tumbuh-tumbuhan. Ya. Berikutnya adalah tabel hubungan isi apar dengan kelas kebakaran. Nah, bisa kalian perhatikan tabel gambar yang ditunjukkan ya. Di sini ada klasifikasi api, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Sedangkan pada bagian atasnya ada tipe apar atau jenis isi apar. Ada water, water itu kemarin air, foam itu adalah busa, dan dry chemical adalah serbuk kimia kering, dan yang terakhir adalah CO2. Nah, ada yang paham tidak ini? Nah, dalam menjelaskan ini, yang pertama contoh pada proses kebakaran kelas A yang disebabkan oleh kayu, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Untuk water dicentang, foam dicentang, dry chemical dicentang. Sedangkan pada CO2 kenapa ini disilang? Kenapa? Karena untuk memadamkan klasifikasi atau kelas kebakaran tipe A hanya diperbolehkan untuk menggunakan isi apar jenis air, jenis busa, dan jenis kimia atau serbuk kimia kering. Untuk gas CO2 tidak dapat digunakan. Kenapa? Karena yang namanya proses kebakaran yang disebabkan oleh tipe A ini akan meninggalkan karbon, itu akan sangat mudah bereaksi dengan jenis CO2. Dikhawatirkan apinya tidak padam tetapi malah semakin membesar. Nah, untuk tipe B sama. Tipe B ini contohnya, kenapa sih yang hanya dapat digunakan foam, dry chemical, dan CO2. Kenapa? Karena minyak ketika kita semprotkan dengan air, minyak itu berat jenisnya lebih rendah daripada air. Ketika kita tambahkan air, minyaknya tidak padam tetapi minyak akan berpindah ke atas, sehingga kebakarannya tidak menjadi padam, dapat menjadi lebih besar, sama seperti itu ya. Untuk berikutnya ya ini ya sama ya. Untuk kelas D ya, logam, yaitu kebakaran disebabkan oleh logam, litium, magnesium. Maka yang paling tepat adalah dengan menggunakan apar dengan isi serbuk kering atau dry chemical jenis F dan K, sama paling penting yaitu menggunakan isi apar jenis dry chemical. Ini ya. Nah, contohnya kalau kita di bengkel otomotif ya, tentunya kita akan menggunakan tipe dry chemical, bukan menggunakan tipe water ataupun tipe CO2. Karena kalau bengkel otomotif itu berhubungan dengan kebakaran jenis A, kelas B, dan kelas C. Ya, ingat-ingat ya. Berikutnya, nah, cara menggunakan apar. Nah, sebelum kita menggunakan apar, terlebih dahulu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan cara memperhatikan arah mata angin. Jadi pada saat menyemprotkan apar, diusahakan jangan sampai kita melawan arah angin, ya, tetapi kita membelakangi arah mata angin. Kalau kita melawan arah mata angin, pada saat kita semprotkan apar, apar malah akan kembali pada diri kita, mengenai diri kita, bukan kena pada sumber apinya. Yang kedua, sebelum kalian menggunakan apar, terlebih dahulu kalian harus memperhatikan sumber kebakarannya. Nah, kalian harus menguasai namanya kelas kebakaran. Ada A, B, C, D, dan F. Itu kalian harus ketahui dulu apa sumbernya. Bila sumbernya sudah kalian ketahui, baru kita gunakan jenis isi apar yang sesuai. Ya, tadi ada tabelnya. Kalau kebakaran jenisnya A, ya jangan sampai kita gunakan isi apar tipe karbon dioksida. Gunakan isi apar yang lain yang dapat memadamkan kebakaran jenis A atau kelas A. Nah ya Mas. Nah, berikutnya adalah cara menggunakan apar. Cara menggunakan apar itu dikenal dengan istilah PAS ya, yang artinya adalah pull, aim, squeeze, dan sweep.
Ya, ini akan kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama namanya adalah pull. Artinya adalah pull out the pin. Nah, kata pull berarti adalah tarik pin pengaman APAR. Nah, kalian perhatikan. Jadi yang namanya pin pengaman APAR ini berfungsi untuk mengamankan APAR agar tidak tertekan pada saat dibawa atau dipindahkan. Langkah awal, kalian cabut dulu pinnya. Nah, ini gambarnya. Ya, sebenarnya ada videonya tapi durasinya nanti terlalu panjang. Ya, ini lepaskan pin pengaman APAR. Tujuannya apa? Agar tuas APAR dapat ditekan untuk mengeluarkan isi dari dalam tabung menuju ke selang. Nih, ya gambarnya sudah jelas ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah aim. Ya, kata aim artinya aim at fire base. Artinya apa? Arahkan corong atau nozzle ke arah sumber kebakaran. Nah, ini ya. Jadi jangan langsung kalian tekan, tidak, tapi apa? Lepaskan selang dari hosebag, arahkan nozzle-nya pada sumber kebakaran. Kurang lebih jaraknya 1 sampai 1,5 meter karena APAR hanya digunakan pada saat awal kebakaran ya. Jaraknya kurang lebih 1 sampai 1,5 meter agar semprotannya dapat bekerja secara maksimal ya. Ingat, yang kedua adalah aim at fire base atau arahkan corong atau nozzle ke arah sumber kebakaran. Yang ketiga adalah squeeze. Nah, kata squeeze berarti tekan tuas. Ya, pada saat kalian menekan tuas, usahakan tuasnya tertekan secara menyeluruh. Nah, diharapkan apa? Ketika tuas ditekan secara menyeluruh, kekuatan tekanan dari isi gas di dalam tabung itu akan menjadi lebih besar sehingga mampu memadamkan kebakaran. Nah, ini ya squeeze. Nah, gambarnya ini. Ya, ingat, yang atas itu tuas, yang bawah itu handle. Jadi pada saat mengangkat APAR jangan diangkat tuas yang atas, tetapi diangkat tuas yang bawahnya. Ya. Dan yang terakhir adalah sweep. Nah, sweep artinya apa? Kibaskan atau sapukan. Jadi pada saat tuas kalian tekan, sudah kalian tekan, isi APAR akan keluar dari dalam tabung menuju selang dan akhirnya menuju nozzle. Nah, nozzle kemudian kalian kibaskan atau sapukan atau putar-putarkan pada seluruh area kebakaran. Ya, diharapkan dengan melakukan gerakan tersebut api akan segera padam. Ya, nah ingat-ingat ya. Jadi dalam menggunakan APAR kita mengenal istilah PES, ada 4. Yang pertama adalah P, adilnya adalah pull out the pin, artinya adalah lepaskan pin pengaman. Yang kedua adalah A, artinya adalah aim at fire base, apa? Yaitu arahkan nozzle atau corong pada sumber kebakaran. Yang ketiga namanya adalah squeeze, artinya adalah tekan tuas secara menyeluruh untuk mengeluarkan isi gas APAR dari dalam tabung menuju ke selang atau sumber kebakaran. Dan yang terakhir namanya adalah sweep, kibaskan. Ya, berarti sapukan nozzle ke kanan dan ke kiri pada seluruh area kebakaran. Nah, ini ada 4 langkah yang harus kalian pelajari dan harus kalian ingat-ingat. Karena kita bekerja di bidang otomotif berhubungan dengan kebakaran, yaitu ada yang namanya listrik, ada yang bahan bakar. Setidaknya kalian tahu cara menggunakan APAR dan tahu sumber kebakaran untuk menyesuaikan dengan jenis isi APAR yang akan digunakan. Nih, Mas. Berikutnya adalah secara singkat ya. Ini ada 4 langkah tadi ya. Yang pertama adalah pull, aim, squeeze, dan sweep. Oke. Berikutnya adalah cara penempatan APAR. Yang namanya APAR karena dia digunakan untuk memadam kebakaran, maka cara penempatan yang pertama itu harus mudah terlihat dari sisi manapun. Ya, di samping mudah terlihat, di bagian bawah APAR atau area APAR ya, itu tidak boleh diletakkan benda apapun sehingga pada saat kita mengambil itu langsung dapat diambil, tidak harus menyingkirkan benda yang ada di bawahnya. Yang kedua adalah mudah dijangkau. Jangan sampai APAR letaknya terlalu tinggi atau harus
menggunakan kursi itu nggak boleh, dan juga jangan di bawah nanti mudah tersandung oleh kaki ya. Jadi penempatan apar tidak boleh melebihi standar PMK, yaitu letaknya kurang lebih 120 cm dari lantai. Nah ya, diingat-ingat ya itu ya, ada dua. Nah, dan yang terakhir adalah cara perawatan apar ya. Dalam merawat apar ya, yang namanya apar harus dilakukan pengecekan berkala setiap 6 bulan sekali. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui tekanan isi gas di dalam apar, yaitu biasanya harus berada pressure gauge-nya ya, jarumnya harus berada di tengah-tengah, yaitu berada garis yang berwarna hijau, bukannya berwarna kuning atau merah. Yang kedua, untuk menghindari pembukaan media pada tabung pemadam api, apar juga dilakukan pembolak-balikan tabung setiap bulan sekali. Jadi di kayak botol dibalik, dikembalikan lagi, dibalik lagi, dikembalikan. Ya, untuk mencegah terjadinya pembakuan isi gas di dalam tabung. Yang ketiga, dilakukan pengecekan tekanan dalam tabung, yaitu dengan mengecek pressure indikator. Nah, tadi ya. Nih. Yang keempat, dilakukan pengecekan selang pada tabung pemadam kebakaran. Apakah dia selangnya masih bagus atau tidak? Biasanya kalau tidak, itu sudah muncul keretakan-keretakan atau pecah pada selang. Nah, itu harus dilakukan penggantian. Takutnya pada saat kalian buka, kalian semprotkan, malah selangnya yang akan meledak atau pecah ini ya. Dan yang terakhir, dilakukan pembersihan tabung untuk menghindari adanya karat dan korosi pada tabung tersebut. Ya Mas ya, ini diingat-ingat ya. Nah, demikianlah ya paparan materi untuk pertemuan apar yang kedua ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jangan lupa tetap menjalankan prokes 5M ya, paling tidak ya kalian membawa masker bila pergi, jaga jarak, dan selalu gunakan hand sanitizer atau cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu ya. Demikian paparan dari saya, dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.